Selamat malam ibu bapak saudara-saudara yang saya ingatkan lagi. Harus bahagia karena beruntung memiliki 3 hal. Yang pertama, harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung mengenal Dhamma, kebenaran sebagaimana dibabarkan oleh guru agung kita, The Buddha. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup, masih bisa menambah pundi-pundi pesangon kita untuk dibawa pindah alam dalam bentuk berkarma baik ria. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Tahun yang baru 2025 kelihatannya mudah-mudahan membawa semangat baru untuk bagaimana kita memaksa diri, bukan cuma menuntun diri, membimbing diri, tapi kadang-kadang kita yang bebal ini harus dipaksa untuk makin dekat dengan tujuan kita, pembebasan. Berada di studio seperti biasa, saya ditemani oleh sahabat Dhamma saya, pecinta Dhamma, Dr. Susan, dan seperti biasa juga masih seperti tahun lalu seorang pria yang mengangkat dirinya sebagai moderator, Adianto S.com MPD, yang Kepala Sekolah Putra Bangsa. Kita mau bicara apa ini, Dik? Ya, tahun baru nih. Tahun baru ini kayaknya menarik kalau kita angkat tentang tema kenyamanan, karena biasanya orang bikin resolusi di tahun baru isinya itu cenderung mengarah pada kalau kita lihat, kita simpulkan, oh mau aman, nyaman, tentram. Tapi kita sorot yang nyamannya ini. Di istilah umum kita dengar nyaman itu comfort zone, area nyaman, zona nyaman. Ini menarik, bagaimana kita memandang zona nyaman ini dan kita hubungkan dengan kemajuan spiritual. Apakah itu sejalan mendukung, atau malah sebenarnya ini harus diwaspadai? Kita yang berada di dunia pendidikan kelihatannya banyak keterjang oleh anak-anak yang begitu pengen meraih, berada di comfort zone, sehingga susah atau sulit berjuang, untuk diajak melangkah yang namanya perjuangan, belajar yang sesuatu yang baru, menghadapi tantangan, karena sudah mengemukakan berbagai alasan atau berbagai respon yang kita lihat itu sebenarnya bisa, tapi tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena tidak menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Karena sudah terbiasa di situasi yang berbeda ketika kalau nanti dia akan melakukan itu atau belajar sesuatu yang kita tawarkan. Nah, Bu Susan, lihat fenomena ini seperti apa? Saya tuh malah pengen tanya, Bu, bahasa Inggrisnya tentram itu apa? Tenteram. Mungkin seperti peace gitu ya, peaceful gitu ya. Fewness of wishes gitu ya. Sedikit keinginannya ya, jadi bisa tentrem itu kan karena sedikit keinginannya, jadi nggak kepengin macam-macam. Tentram itu mengandung perasaan enough, sudah cukup. Bukan berarti tidak mau berjuang, tapi ada perasaan yang ini sudah cukup, jadi tidak ada gejolak-gejolak yang membuat ketentraman ini hilang. Mungkin gitu, Bu. Ya, karena sebelum kita podcast tadi ya, Pak Adi kan bilang orang itu kalau membangun wihara, tempat ibadah, ataupun melakukan meditasi, kegiatan-kegiatan yang membangun spiritual yang lebih tinggi, itu menimbulkan rasa nyaman. Tapi kok menurut saya yang lebih tepat tuh kata tentram itu ya sebetulnya. Jadi bukan untuk mendapatkan kenyamanan, tetapi supaya kita itu menjadi tentram dalam kondisi apapun.
nyaman atau nggak nyaman, itu bisa jadi saya tuh tetap tentram gitu loh. Nah, mungkin lebih tepatnya itu Pak, sehingga agak meleset kalau kita bilang kegiatan spiritual itu untuk mendapatkan kenyamanan. Itu tuh kayaknya sense-nya tuh agak beda gitu loh. Nah, karena kenyamanan itu lebih ke, menurut saya itu ingin segala sesuatu tuh yang menyenangkan, yang nyaman buat saya gitu. Sehingga kan kalau dalam psikologi ya, kalau kita lihat teorinya Erikson ya, Erikson ini seorang ahli psikoanalisis yang teorinya itu berbasis pada krisis gitu. Jadi di setiap tahap perkembangan itu orang itu akan pasti mengalami tantangan gitu. Dan tantangan ini memang tidak mengenakkan karena ini memporak-porandakan tatanan yang di tahap ini itu udah saya dapat. Tapi kalau saya mau pindah ke tahap berikutnya, tantangannya kan beda nih. Nah, itu pasti memporak-porandakan yang sudah kondisi yang kita itu sudah adaptif gitu dalam tahap ini. Nah, titik kritisnya adalah kalau kita tidak bisa melewati itu dengan benar, dengan tepat gitu. Itu kalau Erikson tuh ada dua outcome atau dua output, dua hasil gitu. Kalau berhasil jadi apa, nggak berhasil jadi apa. Dan kalau tidak berhasil ini tuh jelas dia untuk ke tahap berikutnya ini akan sulit. Karena dia sudah mandek di situ ya berarti. Dia masih chaos di tahap itu. Nah, sehingga sebetulnya kalau orang ingin mempertahankan rasa nyaman, kalau dalam tinjauan psikologi perkembangannya Erikson, gawat juga. Karena saya nggak mau menghadapi tantangan ini gitu, dan mungkin malah jadinya tuh frustasi, jadinya stres, kok hidup itu susah banget. Nah, padahal menurut Erikson di setiap tahap perkembangan pasti ada kesusahan, dan inti dari perkembangan itu kamu itu menghadapi itu dan sukses di dalam atau berhasil di dalam melampaui semua. Dan apa itu namanya, berhasil kamu itu intinya mengelola apa ya Bu, semua tantangan di dalam tahap itu gitu. Jadi contohnya kalau anak-anak itu ya, di usia anak-anak bayi ya, kalau bayi itu kan dia tuh nggak berdaya sebetulnya, itu tergantung pada orang dewasa di sekitarnya dan terutama orang tua itu ibu gitu. Nah, tantangan pada masa bayi itu adalah saya itu bisa trust, percaya pada lingkungan saya, atau saya itu nggak percaya pada lingkungan. Itu tantangan pada bayi. Nah, orang dewasa yang merawat ini ibu ya terutama kalau bayi, kalau dia itu tidak bisa memberikan kasih sayang atau memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan anak, ini menimbulkan ketidakpercayaan. Artinya dia merasa lingkungan itu membahayakan. Efeknya apa Pak? Kalau dia tidak bisa merasakan bahwa saya tidak bisa mengandalkan orang dewasa di sekitar saya, terutama caregiver saya. Nah, ini di tahap berikutnya dia itu akan sulit percaya pada orang dewasa lain juga. Nah, sehingga kalau dilihat nanti di playgroup gitu ya, di TK, dia tuh agak sulit untuk merasa aman dengan guru, merasa aman dengan teman-teman di kelas. Nah, bagaimana dia itu mengembangkan tugas perkembangan di TK ini kalau yang masa bayinya itu, nah ini, jadi artinya gini, malah jadi nggak comfort terus. Kalau kita mau mempertahankan itu malah jadi, kalau di psikologi itu jadi insecure terus gitu. Nah, ini yang menurut saya kalau kita bicara psikologi. Nah, efeknya apa? Kalau kita udah remaja, sekarang nggak usah nunggu remaja, anak-anak SD itu kan sudah berpikir bunuh diri Pak sekarang ini. Jadi zaman dulu tuh kita taunya bunuh diri tuh orang yang utangnya banyak, orang yang sakit keras karena saya itu merepotkan keluarga itu kan banyak ya. Jadi orang-orang yang sakit menahun lalu menghabiskan biaya banyak, lalu mereka merasa membebani, itu bunuh diri tuh menurut saya terjadinya tuh jelas, ancamannya tuh jelas. Sekarang ini anak-anak itu bahkan punya pikiran untuk bunuh diri. Itu artinya apa?
contoh nih tantangan di masa sekolah elementary itu kan tantangannya adalah bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah. Kalau saya bisa berkomitmen pada tugas-tugas sekolah, saya bisa bertanggung jawab pada tugas akademik, maka saya itu nanti akan, sebelum saya itu mencari identitas, saya itu akan jadi seorang yang punya tanggung jawab gitu. Itu di Erikson. Nah, kan memang berat ngerjain PR lah, itu satu. Yang kedua, tantangannya adalah mengembangkan relasi dengan teman-teman. Nah, kalau misalnya dia konflik sedikit dengan teman atau nilainya nggak bagus tuh dia merasa nggak comfort, itu keinginan untuk meninggalkan sesuatu penderitaan ya itu besar. Nah, sehingga bunuh diri itu sebetulnya salah satu cara untuk dia tuh ingin meninggalkan penderitaan itu karena dia nggak mau ngatasi gitu. Nah, ini menurut saya tantangan ke depan kita itu, bahkan ide-ide untuk bunuh diri itu dipicu oleh sesuatu yang sebetulnya itu bukan stresor gitu. Kalau bukan real stresor. Jadi kalau dulu tuh kita bisa memaklumi gitu loh. Oh iya, utangnya banyak. Oh iya, dia itu sakit yang nggak sembuh-sembuh gitu. Kalau sekarang kita kan sering bertanya-tanya, kok bisa ya kelas 5 SD bunuh diri, kok bisa ya diputus pacar. Nah, dalam teorinya Erikson, salah satu tahap perkembangan yang harus dilalui oleh seseorang yang sudah mencapai identitas, menemukan jati dirinya, itu kan intimate relationship dengan orang lain, membangun relationship yang berkualitas. Entah nanti jadinya itu pasangan hidupnya atau ini hanya sahabat saya atau apapun, itu kan tugasnya. Nah, sekarang putus cinta langsung dari lantai 22 nih, baru aja nih Pak di Ciputra. Dan kasusnya tuh ya sebetulnya kalau menurut kita gitu aja kok bunuh diri ya, itu menurut kita. Tapi menurut anak-anak ini putus cinta itu penderitaan dan yang tidak tertahankan. Betul. Nah, padahal ini kan harus dilalui sebetulnya, dan nggak mungkin kan kita itu berelasi tanpa dikhianati, itu tuh sebetulnya nggak mungkin. Dan ini anak-anak zaman sekarang itu pengkhianatan itu nggak masuk di frame-nya mereka. Bahwa ada kemungkinan. Jadi kayak kalau Bu Lani bilang itu delusi gitu loh. Bahwa orang hidup itu nggak akan pernah mati, itu kan delusi. Bahwa orang hidup tuh nggak akan pernah menua, itu kan semua delusi. Nah, comfort zone itu tuh delusi gitu loh Pak. Orang itu harus muda terus. Ya, kalau Bu Lani bilang, nek punya gigi, resikonya ya sakit gigi. Semakin kita tua, giginya copot. Nanti gigi copot itu kan bukan problem di masa kanak-kanak. Tapi itu saya nggak mau merasakan terjadinya degeneratif di gigi misalnya. Nah, ini yang menurut saya comfort zone kan. Ya, padahal di setiap tahap perkembangan, contoh kalau bayi 6 bulan demam, air liurnya keluar karena giginya mau tumbuh, itu sakit. Lansia, giginya udah mau copot semua. Jadi itu yang sebetulnya delusi. Saya nggak mau menghadapi penderitaan kan sebetulnya kalau ada penderitaan di setiap tahap kehidupan gitu. Nah, ini Pak kalau menurut saya. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita banyak dengar istilah harus comfort zone-nya ini harus dibikin dalam orang tua yang push sekolahan, dibikin yang comfort, yang nyaman, yang enak, yang semuanya itu kesenangan indera kan. Nah, munculnya istilah comfort zone dan itu kan enak, menyenangkan, kan ditangkap oleh generasi muda. Dan saya bisa lihat dengan cara lain, sebenarnya orang itu berupaya, kalaupun bisa nggak punya pandangan begini, berupaya melewati dari satu kondisi yang tidak sudah adaptif, sudah nyaman katakanlah sudah secure, harusnya dia akan bertumbuh lagi menghadapi tantangan proses berikutnya, proses atau tugas-tugas tumbuh kembangnya yang berikutnya. Itu sebenarnya bisa dikatakan dia akan menuju ke kondisi kita ganti yang nyaman atau adaptif yang berikutnya, ini kebahagiaan yang berikutnya.
Dan waktu sampai di kebahagiaan berikutnya ini ada proses yang harus dilalui yang itu tidak nyaman. Tidak nyaman. Jadi betul. sebenarnya naiknya atau tugas berkembangnya itu untuk adaptif di satu kondisi berikutnya ini kan harusnya kita bisa katakan, kalau kamu mau happy lagi, kamu mau happy itu harusnya berjuang dulu di ya. Di tingkatan yang lebih tinggi itu harusnya berjuang. Ini kan sejalan, ada syair di Dhammapada, melepaskan kebahagiaan kecil untuk kebahagiaan besar. Dan kalau Erikson tuh hebatnya tuh di akhir, jadi lansia ya, seusia bulani ke atas itu adalah bukan comfort lagi gitu. Jadi kalau di paling atas itu adalah spirituality gitu. Jadi ending dari tahap perkembangan itu adalah mencapai spiritualitas tuh kalau Erikson. Jadi kalau ini kamu nggak lalui, ketentraman batin tuh nggak akan tercapai. Jadi efeknya apa? Kalau lansia itu tidak menemukan spiritualitas gitu, ketentraman batin nggak ada. Nah itu yang biasanya post power syndrome lah, rewel gitu, bikin sengsara anak cucunya gitu. Lalu dia mempertanyakan hidupnya gitu. Jadi masih haus akan kekuasaan, suka mendominasi, itu yang terjadi gitu. Nah sehingga kita tuh kan sering gini, kok setelah tua jadi kayak anak kecil, jadi child. Itu karena spiritualitasnya nggak ketangkap gitu. Nah kan itu menarik kan, Erikson juga sebetulnya akhir dari itu semua tuh ketentraman batin. Tapi kalau ini nggak kamu lampaui, nggak mungkin kamu mencapai ketentraman batin gitu. Hidup mungkin bisa hidup di usia itu, cuman tidak berkembang itunya, ketentraman batinnya, kemampuan spiritualitasnya tidak berkembang. Iya, jadi masih mikirnya tuh kompetisi, masih iri gitu, masih kayak gitu. Padahal yang namanya kompetisi, iri itu terjadinya di masa-masa jauh sebelum ketuaan jelang. Ya, jauh sebelum menjadi usia mahasiswa ya. Jadi di mungkin anak-anak tuh ya, iri hati cemburu itu kan kita mulai dari sebetulnya masa baby gitu, sampai dengan usia paling senior high school gitu ya. Lalu sesudah itu harusnya orang itu tidak lagi sangat berkompetisi gitu, tetapi membangun relationship yang mutualistik gitu, yang kolaboratif gitu. Nah sehingga kalaupun punya pasangan itu sense-nya itu adalah kolaborasi gitu. Nah ini harusnya kan berarti jauh sebelum lansia, karena sesudah kita melewati masa kita bisa berinteraksi dengan positif, itu masa berikutnya itu namanya generativity gitu. Saya memikirkan generasi berikutnya, baru masuk ke spirituality gitu. Nah lansia yang nggak mampu itu kan baliknya tuh di masa SMA ke bawah. Makanya terus kita bilang kok cah cilik gitu aja Mary, gitu aja iri, pengennya pengen kan malah pengen aneh-aneh kan Bu. Kadang-kadang setelah lansia tuh pengen ini, pengen itu, bahkan ada karena dulu belum kelakon. Iya. Nah itu kan berarti spiritualitasnya nggak kena gitu. Yang ada juga tuh kan Bu yang saya dengar cerita malah jadi genit. Oh iya benar. Iya kan, bersolek. Itu kan sudah bukan masanya sebetulnya. Betul. Bahkan di usia generativity pun nggak gitu. Generativity itu usia Pak Adi ke bawah, bayangin. Itu udah nggak kayak gitu loh. Baik. Nah, yang harusnya disadari oleh setiap kita. Ini kelihatannya percakapan kita kali ini nih khusus untuk saya ya. Untuk yang sudah tua-tua. Betul. Ya. Bukan, ini yang pemirsa harus ikut ini. Yang mau saya ajukan ini nih. Pemahaman apa sih yang sebenarnya harus kita pakai bahwa alih-alih comfort zone sebenarnya apa? Yang sebenarnya yang kita harus upayakan, atau kesadaran macam apa yang kita harus bawa dalam kita maju terus dalam kehidupan kita, sampai kalau kita pakai teori Eric Fromm sampai Erikson, teori Erikson sampai di spirituality. Ini sebenarnya yang kita harus bawa. Kalau saya melihat yang namanya comfort zone di dalam pemikiran secara umum, itu kok urusannya tuh tidak pernah menyinggung apa yang kalau dalam bahasa Jawa dikatakan misalnya saja rekoso, berjuang, nggak ada, prihatin, perih di hati. Jadi kita ini
memperkuat daya tahan itu nggak pernah ada. Apalagi yang dikatakan dalam bahasa Jawa getih. Itu saya baru belajar kata getih. Apa itu getih? Itu ternyata dari kata getih, darah. Jadi kalau getih itu berarti kemampuan untuk menahan sampai berdarah-darah pun itu kuat. Nah, ini yang kalau saya bayangkan bandingannya, comfort zone itu sama sekali nggak ada ini loh. Nggak ada rekoso, nggak mau malahan, nggak mau prihatin, apalagi getih itu wah sudah kita udah girap-girapan, wah jangan denger, nggak mau nyentuh, denger pun nggak mau. Jadi mungkin gimana ini cara kita, apalagi kalau kita lihat generasi muda yang sangat rapuh karena mereka maunya di comfort zone selalu, sepertinya tidak mau naik kelas loh Bu, apalagi naik tua kan. Yang kalau saya lihat dulu yang barusan disebut Bulani, getih, rekoso, prihatin, itu masih sangat kental terlihat atau sangat erat. Kalau kita tarik mundur kehidupan kita itu jauh sebelum apa yang ada sekarang ini. Itu kayaknya kemampuan-kemampuan yang kalau saya jelasin ke anak-anak, itu kemampuan paling primitif yang harus kita punya. Kalau kita tarik mundur ratusan atau ribuan tahun yang lalu, ini yang kita lakukan. Kita nggak bisa survive kalau tidak berdarah, lihat apa, mati, tidak secara fisik mati betulan, tidak bertahan dengan cuaca yang ini kan sekarang predictable dengan teknologi tersedia lebih cepat, nggak harus getih untuk ini, ada traktor, nggak harus yang itu tuh yang jadi kita kehilangan yang Bulani sebutkan tadi. Ya kalau di psikologi itu sebetulnya bukan comfort zone ya, yang diperjuangkan itu daya lenting gitu. Jadi itu yang sebutnya adalah resiliensi gitu. Jadi resilience, orang itu harus punya daya lenting. Meskipun sekarang sudah teknologi yang maju. Terutama mental gitu. Kalau tadi Pak Adi bilang ya itu getih itu kan karena dulu fisik, jadi kita terpaksa untuk getih gitu. Tapi sekarang itu justru mental kita gitu. Jadi resilient itu ada dua, secara fisik maupun mental. Nah kalau kita lihat sekarang ini mungkin yang lebih dibutuhkan itu justru adalah mental gitu. Nah sehingga ada yang disebut adversity quotient gitu, kecerdasan dalam menghadapi kesulitan hidup. Nah sebetulnya itu Pak yang kalau di psikologi gitu, dan orang itu bisa resilience kalau ada tantangan. Sebenarnya ya? Iya, itu gini, pasangan resilience itu tantangan. Jadi kalau kamu nggak ada tantangan, kamu tuh nggak dikatakan resilience. Kamu itu nggak ada apa-apa kok bertahan. Itu kamu belum membuktikan bahwa kamu resilience gitu. Jadi kalau kita mau riset, bahkan penelitian resiliensi itu nggak bisa cari orang-orang yang tidak pernah merasakan stres dan tidak pernah mendapatkan stresor besar. Itu bukan sampel itu adalah contoh dari sekelompok orang. Jadi kalau misalnya penelitian itu kan harus cari data kalau pada psikologi itu kan manusia. Oke, Pak Adi, terus saya nanya, Pak Adi tuh wah anaknya orang kaya, hidupnya enak terus, pembantunya ada 100 misalnya gitu. Bagaimana saya melakukan mobilitas dari satu tempat? Saya tidak pernah naik mass transport, selalu ada driver. Betul. Dan sekolah itu selalu lingkungannya nyaman terus gitu. Itu nggak bisa saya jadikan sampel. Kecewa saya Bu. Gitu. Kenapa? Kok Karena langsung ada Pak Adi belum membuktikan kalau resilient. Tidak ada situasi di mana dibutuhkan resilience. Saya bosan dengan kehidupan saya, keluar pintu saya mau kemana, kok supir sudah terus bosan itu saya. Nah, kan itu jadinya bukan resiliensi ya. Jadi intinya tantangannya itu nggak ada gitu. Jadi sebenarnya pola pikir secara umum yang kita dapati ini sebenarnya delusi ya. Jadi kepengin punya daya lenting tadi, tapi nggak mau mengalami tantangan, kesulitan yang membutuhkan atau resiliensi. Yang menyebabkan resiliensi, betul. Ya, betul. Jadi kan gini kan, karena kita punya tantangan, kita butuh resiliensi.
karena resiliensi ada, kita bisa ngatasi tantangan kan Ya. gitu. Dan lalu bisa mencapai comfort zone yang tadi. Kebahagiaan yang tadi kita Karena omongin. kita mampu beradaptasi dengan tantangan yang sudah lewat kan gitu. Maka kalau kembali ke Bulani, orang tua menuntut sekolah itu memberikan comfort zone. Ya apa dulu maksudnya comfort zone? Kalau lalu membuat anak-anak nggak ada perjuangan sama Iya. sekali, Itu sangat-sangat Itu berisiko. berlawanan dengan tujuan untuk membuat anak-anak jadi Betul. berdaya tahan. Kalau saya lihat ini sebenarnya bisa nggak kita katakan harus ada pemahaman tentang itu. Sebenarnya kita nggak pernah menyentuh realita nyaman karena fenomenanya adalah kehidupan ini perubahan. Kalau kita Ya, ya, status quo atau tetap mandek di satu situasi, itu udah adaptif nih di satu tempat, tadi kembali ke situasi yang tiba-tiba dia oke di sini dan kita kasih label kamu ada di comfort zone. Ini pasti akan tanpa kesadaran bahwa ini akan berubah. Ini kamu diam di sini padahal ini bergerak terus di depan. Ini yang namanya bergerak ada halangan, ada rintangan. Dia nggak mau keluar untuk loncat atau belajar sesuatu ketika crash. Ketabrak. dan lucunya lagi tuh alam itu udah memberikan goncangan ketika kita itu udah terlalu lama di comfort zone, pandemi lah. Itu sebetulnya tuh alam tuh memberikan ini peluang loh. Ya Mengajar kan? kita ya. Betul. Kan ini udah di comfort zone lama, tiba-tiba kok ada pandemi Covid. Itu kayaknya berulang loh Pak. Kalau kita lihat historinya, pandemi macam ini tuh akan berulang gitu. Jadi sebelum Covid itu ada Black ini kan di Spanyol Ya. ada Black Flu disease. apa. Ya. Maksudnya alam itu tuh kayaknya memberi peluang kita untuk kamu tuh jangan 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 diam berada di di begitu situ. saja. dan ternyata pas Covid itu orang-orang yang resiliensinya tinggi itu kan jadi lebih kreatif kan. Ya, Gitu. Ya enggak kan emang dia terlindas baik secara fisik maupun mental kan. Banyak orang juga yang gagal menyesuaikan ini kan lalu Sakit pasien. jiwa. Nah, klien pasien yang mental itu kan waktu Covid banyak juga. Tapi orang-orang yang punya daya lenting yang bagus, dia tuh malah lebih kreatif, menghasilkan sesuatu yang dulu sebelum Covid nggak bisa punya penghasilan. Sekarang penghasilannya gede. Kayak misalnya. gitu. Mengingatkan saya dulu saya pernah terinspirasi menganalogikan kehidupan ini hidup di kapal pesiar atau tanah ladang. Kapal pesiar kan nyaman, tiba-tiba kita cuma merasa diam di tempat. Ini kalau saya hubungkan sebenarnya kan bergerak kan. Iya. Bergerak. Orang Tapi nggak tahu aja nyaman aja. kalau ada Tiba-tiba badai, topan, tsunami. ada karang, merasa nyaman, tidak melihat perubahan terlalu drastis. Padahal itu bergerak, bisa menuju ke bencana yang kalau dia tidak terlena di status di keadaan yang status quo atau mandek di sini aja, ya terancam. Dibandingkan dengan Yang tanah ladang yang udah memang harus kerja keras dan yang aneh atau yang menurut saya juga lucu ya, itu kebanyakan orang bukan kepengen berjuang di sana, pengennya di kapal pesiar dong, nyaman, enak, wow, keren, mewah, mahal. Sepertinya apakah tidak secara umum kita ini pergi ke sana sih? Ya tuh? Ya yang paling tragis itu kan Titanic itu. Ya. Tiba-tiba Blok. nggak nyangka kan kalau Iya. itu gesek ice gitu dan nggak kuat toh. Nah itu orang menyangka itu baru atau udah dipromosikan itu tahan apapun. Wah, dan tiketnya mahal sekali kan untuk naik ke situ. Bayangkan itu sebetulnya peringatan toh kalau kita mau ini kehidupan tragedi. kita itu hati-hati Iya. kayaknya kok nyaman di satu keadaan padahal ini bergerak terus kan kehidupan. Dan itu Kita- belum lama kan Titanic jalan. Maksudnya kalau kita lihat itu. Nah, Ya. bisa jadi kan ketidaknyamanan itu dalam hitungan detik kan. Nah tadi dengan menyadari perubahan kita tuh sebenarnya nggak pernah menyentuh kondisi yang kita sebut comfortnya. Kita tuh selalu harus waspada. harus terus menyiapkan diri ya. Itu apa yang
kita katakan, orang bisa ekstrem ngomong, kok hidup tegang banget sih, harus siaga, aku nggak boleh sebentar gitu ya di sini, nikmati dulu. Itu seperti apa sih sikapnya harusnya? Oh, kita udah nih, saya udah di sini, kok harus waspada terus gitu ya untuk siap-siap ke berikutnya? Itu diizinkan atau mau seperti apa sih? Boleh nggak sih? Jangan-jangan salah ya, hidup kayak gitu jangan-jangan salah. Apakah harus habis ini siap-siap untuk ini, habis ini siap-siap untuk ini, atau gimana tuh comfort? Iya kan, saya nggak boleh comfort nih. Kalau kenyamanan itu kan nggak bisa dipertahankan. Saya tuh masih ingat kata-katanya Bulani, nyaman nggak nyaman itu hitungannya tuh detik loh. Nah, sekarang kita duduk nyaman, sekian detik itu udah nggak nyaman kok. Kalau kita mau melihat nyaman nggak nyaman dalam hitungan detik itu loh sebetulnya. Cuman kita itu delusi, seolah-olah bisa mempertahankan kenyamanan seumur hidup, itu lebih nggak masuk akal gitu. Kalau Bulani lihat seharusnya apa sih yang ini, habis kita di situasi ini dengan kesadaran perubahan, kita tuh sikap apa? Kamu caranya ngomong aja udah kelihatan bahwa kamu tegang. Padahal waspada itu bukan tegang. Waspada itu kondisi mental di mana ada pemahaman bahwa ini akan berlalu. Jadi pada waktu sesuatu benar-benar berlalu, kita sudah tahu dan bisa adaptasi untuk gimana caranya nangani. Jadi kalau orang yang baru belajar itu seperti belajar mobil, itu mesti tegang loh. Karena belum terampil kan. Tapi kalau sudah terampil kan bisa ngomong-ngomong, bisa lepas tang satu. Jadi skill itu ternyata membawa berkurangnya ketegangan. Makanya dulu waktu pertama kali saya menerjemahkan kata skillful, saya heran loh. Kok diterjemahkan misalnya karma baik, berkarma baik, ria dan itu membutuhkan skill. Itu saya heran. Skillful deeds misalnya, perbuatan yang terampil gitu, yang sudah terampil, yang sudah baiknya tuh menjadi kebiasaan. Jadi ya sudah, kita sepertinya otomatis gitu ya, dan di situ tidak terjadi ketegangan yang berarti. Meskipun waspada itu mestinya ada energi yang, tapi kita sudah bisa nangani sehingga nggak lagi tegang gitu loh. Meskipun di awal-awalnya pasti itu. Jadi kita memang harus berlatih sampai pada titik kita nyaman dengan kewaspadaan itu. Dan itu bisa dicapai dengan meditasi, ngamati pikiran. Kalau pas gini nih nggak ada loba, nggak ada dosa, tenang seimbang tuh rasanya kayak gini tuh gitu. Itu kan bisa kita latih sampai suatu ketika kita nemu itu kan. Nah, yang namanya waspada itu kan energi, tapi berada di dalam lingkup pengetahuan yang damik gitu kan. Jadi kalau menurut saya ya hidup waspada itu butuh, tapi bukan hidup yang tegang. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kelihatannya yang sekarang comfort zone yang dipahami sebagai satu tujuan anak-anak khususnya di dunia pendidikan. Comfort zone itu dituntut oleh orang tua, tempatnya harus nyaman, teknik mengajar harus nyaman, sampai dituntut AC lah, tempat bermain yang gini lah, tuntutannya banyak banget. Akibatnya tadi yang disebut tidak ada tantangan yang berarti. Terus anak-anak disuruh punya resiliensi itu caranya gimana? Wong kena masalah sedikit orang tua juga geger, nggak boleh begitu. Nah terus gimana? Anak nggak boleh jatuh. Nah gimana dia mau ngerti bahwa lari itu skill, lari itu harus dilatih sampai dia bisa berlari dengan hati-hati, kan gitu. Kalau kita lihat keterampilan yang harus dikembangkan ke dalam menghadapi perubahan, ini kan tadi berubah, kita sudah adaptif, siap-siap lagi berubah. Dibutuhkan keterampilan yang tadi dikatakan oleh Bulani, kewaspadaan. Kalau kita terampil waspada terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi, dorongan yang berikutnya yang kita harus pahami adalah ada orang-orang yang
mungkin kemampuan menghadapi perubahannya itu sangat rendah. Ini yang gampang stres. Iya. Jadi kita munculkan istilah ada stresor, ini orangnya stres. Karena terlalu kemampuannya belum bisa dibangun. Tapi ada kemungkinan seperti yang dikatakan Bu Susan tadi, di awal-awal dia nggak punya latihan toh. Jadi kayak loh cuman gitu aja kok stres ya. Terus masa lalunya dia tuh ngapain gitu, pasti enak. Kan mesti itu ya. Jadi kalau kita bisa melihat masa kini itu karena masa lampau, maka kita akan harus hati-hati dengan setiap masa untuk menyiapkan juga kan. Dia harus bisa. Dan biasanya itu mereka lari Pak dari penderitaan. Itu mekanisme yang dilakukan sejak kecil tuh lari, bukan menghadapi. Dan mencari kenyamanan yang menurut mereka itu tidak ada di sini. Saya karena ini saya nggak suka atau saya nggak bisa adaptif di sini, kan dia mencari. Ini jadi stresornya dia pindah. Jadi kan kebiasaan orang tua memindahkan contoh sekolah anaknya karena di sini nggak nyaman. Misal, sekolah ini nggak nyaman, pindah. Gurunya kayaknya kurang kompeten, mungkin pindah. Laporan anaknya pindah. Dia diledek temannya, istilahnya sekarang dibully, dipindahkan. Dia nilainya jelek, malu, dipindahkan. Nah itu loh. Ini contoh nggak menghadapi tantangan gitu. Atau yang banyak terjadi, PR banyak, orang tua komplain, mengeluh, terus dibikinkan orang tua. Ya. Padahal ternyata anaknya main game, dia nggak punya waktu karena terlalu banyak fun, senang. Ini kalau kita bahas, ini kan di level pengetahuan, kalau ada pemirsa yang dengar, ini sebenarnya cukup nggak sih? Atau ada hal lain lagi yang perlu dilakukan supaya betul-betul kita ternyata comfort zone itu tidak pernah status quo atau diam di sana aja, selalu ada perubahan karena sifatnya memang berubah. Ini apakah yang kita obrolin ini butuh dukungan lain lagi nggak supaya betul-betul saya mau sih ikuti yang ini disarankan, siap-siap ini untuk tidak terlalu nempel di comfort zone walaupun sekarang kayaknya Ya menurut saya orang itu harus menghadapi kesulitan gitu. Justru harus menghadapi kesulitan. Contoh nih nikah, orang menikah itu nggak mungkin nggak konflik toh. Kok dilahirkan punya genetika berbeda, pola asuh berbeda, konflik dikit saya menghindari. Contoh nih, daripada saya menyelesaikan konfliknya, ya larinya ada yang ke game. Ini suami istri ya. Yang satu mungkin larinya nonton acara entertainment atau sport gitu. Atau pulangnya malam aja nunggu udah pada tidur supaya saya nggak ketemu gitu. Saya lebih suka nongkrong di kafe bersama teman-teman gitu. Mungkin main sekarang itu kan ngetrennya tuh ada tenis, ada bulu tangkis, ada apapun itu nggak apa-apa untuk olahraga. Tapi itu biasanya untuk orang-orang tertentu ini pelarian gitu. Jadi saya asik dengan sportnya, tetapi juga asik relationship dengan orang lain gitu. Nah sehingga mendingan pulangnya nanti gitu. Saya sehat jiwa raga gitu kan di sana. Secara fisik saya sehat, secara mental saya juga sehat karena happy gitu. Tetapi masalah yang ada di rumah itu nggak disentuh gitu. Nah contoh yang lain itu kadang-kadang kan ada orang tua yang menghindari juga ketika punya anak itu menurut ukuran wajar dia tuh problematik gitu ya. Misalnya kesulitan belajar, mungkin pengelolaan emosi. Nah, supaya saya nggak juga terlibat di dalam pengasuhan anak, pulangnya nanti gitu. Nah, ini kan berarti nggak menghadapi kalau menurut saya gitu. Nah, ya harus dihadapi gitu. Konflik itu memang harus dihadapi, bukan. Dan harus ada konflik ya, dibutuhkan konflik sebenarnya ya. Gitu, nggak mungkin nggak ada gitu ya. Dan kalau misalnya ini kalau parent punya anak yang butuh pendampingan lebih, malas gitu ya. Nah, ini kan dia nggak mengatasi persoalan, terus isinya cuma nuntut sekolah lah. Sekolahnya nggak bisa ngatasi anakku, pindah. Loh ya kan harusnya yang ngatasi parent, bukan sekolah. Lalu nyari sekolah itu yang bisa memuaskan dia gitu, supaya saya nggak kesulitan gitu. Nah ini loh menurut saya ya harus dihadapi. Ini yang menurut saya
orang-orang zaman sekarang itu punya banyak pelarian, Pak. Karena punya banyak pelarian, makanya kesannya ini nggak pernah berkembang keterampilannya. Nah sekarang zamannya Bulani apa bisa kalau lagi marahan sama orang tua terus ke HP, ya nggak ada HP. Keterampilannya terpaksa harus dikembangkan. Iya, terpaksa dengerin. Mau nggak mau diomelin ya harus didengerin gitu. Kan nggak ada urusan terus aku dibully orang tua, kan juga ada waktu itu. Terus kalau misalnya di mau minggat, nggak ada transportasi ya Pak. Sekarang itu kan ada Grab, Gojek, ada Max. Anak sudah dikasih motor sendiri, 3 hari nggak pulang gitu ya. Terus makan sekarang warung itu di mana-mana banyak. Mau online juga bisa. Nah, kalau zaman dulu ya, kita mau minggat itu jalan nyari becak sulit. Angkot itu jarang, gelap sekali. Warung itu nggak ada loh, Pak. Mau makan apa? Mikir ya, Bu. Mau minggat aja kita mikir. Nah, sekarang itu orang bisa gitu. Melarikan diri dari situasi yang membuat dia tidak comfort itu, tapi terakomodasi sekarang. Tapi itu menunjukkan betapa rapuhnya ya produk zaman sekarang yang dikatakan teknologi maju. Ini sebenarnya kemunduran bagi kondisi mentalnya tadi, kemampuan untuk beradaptasi, menangani masalah, kemudian daya tahan untuk terus berjuang, jatuh bangun. Kalau sekarang kan enggak, jatuh bangun jatuh, titik. Kalau dulu kan enggak, jatuh bangun, berhentinya tuh dibangun. Kalau sekarang enggak, jatuh bangun jatuh, titik. Dan jatuhnya juga milih. Ya, jatuhnya milih yang menurut dia enak, nyaman. yang masih enak. Karena tadi saya lihat yang disampaikan Bu Susan sangat mungkin untuk dilakukan karena semua fasilitas tersedia. itu untuk memungkinkan untuk lari gitu. Terus pesannya untuk kita yang memang ada fasilitas-fasilitas itu sudah terlanjur tersedia atas nama kemajuan, atas nama peradaban baru, atas nama suksesnya orang tua yang punya banyak duit misalnya iya. gitu. Ini sebenarnya harus apa? Ya, Comfort zone itu harus dilihat seperti apa, perjuangan itu harusnya ditempatkan di seperti apa? Ya kalau menurut saya sih yang paling utama itu parent ya. Kalau sekolah bisa memberi sekolah itu bisa menciptakan kurikulum dan lingkungan yang memberikan tantangan. Tetapi itu kan kembali ke rumah. Maksudnya ya parent itu yang harus memberikan, parentnya sendiri itu jangan lari dari persoalan itu satu gitu. Nah kalau dimulai dari parent itu sendiri yang lari dari persoalan, nggak mungkin dia itu bisa memberikan tantangan pada anaknya. Dia aja nggak mau ditantang. Kalau sekolah sih gampang karena sekolah itu adalah sistem yang bisa diciptakan untuk semua orang. Tapi itu kan baliknya ke rumah Pak. Menurut saya, sekolah itu memberikan PR aja udah diprotes. Itu kan padahal sekolah itu pengen memberikan tantangan. Camping aja kan kalau orang tua ikut. Dan zaman dulu yang namanya camping itu nggak ada kan rendang frozen terus tinggal dihangatkan, itu nggak ada Pak. Zaman saya itu ya beneran kalau kamu nggak bawa daging, nggak bawa ini sosis aja, yang itu kan jarang dulu. Yang frozen tuh kan jarang. Paling abon. Ya, telur asin. Nah, itu. Tapi sekarang ini kan camping itu kadang-kadang tuh kalau kita lihat ini bukan yang sekolah ya. Ada fasilitas camping ground, itu kan cuman hotel, tapi sekarang bentuknya itu tenda gitu. Tapi semua fasilitasnya tuh hotel gitu. Nah, bagaimana kita mengajak anak untuk belajar survive di alam kalau camping groundnya tuh makanya glamping Bu, glamour camping. Ada ya? Wah banyak Bu, dan tuh mahal, seharga hotel loh Bu. Dan itu orang tua mengirimkan anak dengan satu kebanggaan ya. Iya. Dekat dengan alam. Dan mahalnya itu kan juga. Dan tahu nggak Bu, wah ya barbecue gitu, lengkap, wah, itu keren gitu. Jadi nggak perlu sampai tangan. Itu tadi rekoso prihatin getih, sama sekali nggak ada. Bahkan camping yang dilakukan di sekolah-sekolah kalau sampai membuat anak itu menderita, orang tua tuh marah karena ada glamping itu loh Bu. Jadi kenapa? Perbandingannya itu? Iya, kan sebetulnya pramuka itu kan belajar itu. Pramuka, camping, terus mendaki gunung,
namanya trekking, hiking itu kan menurut saya kan belajar menemukan ada tantangan bagaimana kita mengatasi gitu. Kalau kita trekking jalannya agak sulit, dalam satu tim gimana saling menolong. Misalnya itu kan kolaborasi, kooperatif itu kan ada di situ. Tapi glamping itu mempermudah hidup kok Bu, gitu loh. Kalau bisa dibikin mudah, kenapa dibikin sulit? Dan mereka bangga dengan sekolah yang glampingnya itu instagramable. Wah, itu yang barusan disampaikan Bu Susan nih, ini yang jadi fenomena juga. Ada orang tua yang berpandangan anak jangan sampai rekoso. Jadi jangan sampai stres. Biarkan kami yang keluar dari comfort zone. Saya mau anak-anak saya jangan mengalami seperti yang dulu aku alamin. Jadi biarkan anak-anak ini tidak menderita seperti saya dulu menderita. Pandangan itu yang membentuk sikap-sikap orang tua atau keputusan-keputusan orang tua terhadap ini program-program pembelajaran yang ditawarkan oleh sekolah. Nah, saya pastikan anak saya tidak menderita. Saya pastikan mereka cukup untuk ini. Itu artinya harta benda saya cukup dimakan 7 turunan. Itu artinya memang orang tua yang seperti ini, menurut Bu Susan apa ya? Ya, delusi banget kalau menurut Erikson dia tuh nggak melampaui tahap generativity gitu. Generativity itu memberikan bekal untuk generasi berikutnya supaya survive. Nah, dia nggak punya. Dia berarti belum menyelesaikan tahap itu gitu. Karena pandangan mereka tidak akan ada lagi kehidupan yang sedang dilatih oleh sekolah seperti ini. Ini apa ke depan masih ada kayak gini? Kan sebetulnya itu bukan fisik loh Pak. Kalau sebetulnya kita camping itu mental loh. Betul. Maksudnya fisik itu hanya bagian untuk mengasah mental menurut saya gitu. Jadi apapun juga bentuknya. Artinya kita bisa bicara mental itu perlu exercise gitu. Nah kalau gini, apakah saya boleh kasih stres yang psikologis Pak? Itu lebih berat. Contoh. Iya kan. Misalnya kamu nggak saya perbolehkan, misalnya kalau stres psikologis itu misalnya kamu nggak saya perbolehkan minta tolong ke siapapun gitu. Jadi kayak hidup apa tuh Pak namanya yang soliter apa? Ada program itu loh. Iya, alone. Nah coba Bu, suruh sendiri, nggak diberi clue apapun, ini kan stresor psikologis gitu. Jadi nggak usah hiking lah Pak. 5 jam di situ gitu. Kamu disuruh mengatasi masalah gitu. Ini kan stresor psikologis gitu. Nah, apakah kuat? Ya, itu bisa gila tenan gitu loh, Pak. Nah, ini kan apa? Maksudnya kalau tantangan itu justru itu gitu. Tantangan di zaman ke depan itu adalah mental gitu ya. Jadi bagaimana orang itu hidup sendiri. Jadi gini, kedepannya itu hidup sendiri nggak mau, tapi hidup sama orang lain itu nggak harus bisa. Sesuai circle saya lah ya bro. Nah artinya sebetulnya camping itu mengajari orang hidup dengan yang bukan circle-nya. Istilah tuh sekarang circle, itu bukan circleku. Maksudnya circle itu apa tuh? Yang nyaman sama dia. Circle itu teman yang gitu. Sefrekuensi istilahnya. Sefrekuensi. Jadi bulan itu bukan circle saya. Jadi kalau saya dipasangkan bulan ini saya stres. Nah kan camping itu kan nggak sama circle-nya. Jadi itu loh tantangan ke depan gitu. Berjuang bersama, masak bareng dengan orang yang bukan circle-nya itu nggak enak banget Bu untuk anak sekarang. Ngobrolin sesuatu yang biasanya saya ngobrolin dengan circle saya biasanya circle tentang infotainment. Dengan Bulani yang nggak nyambung apa-apa, saya nggak tahu topik apa yang mau saya bicarakan. Circle ki apa toh? Itu saya harus jelasin ke Bulani. Circle ki apa toh? Terus glamping. Oh, anu toh kayak ngono. Susah. 2 malam tinggal sama orang yang tidak circle. Jadi obrolannya interaksi, stres itu ya. Padahal kalau orang yang bisa mengatasi ini, itu kesempatan saya itu memperluas cakrawala. Saya menjelaskan gitu kan. Terus kalau zaman sekarang ada HP bisa tunjukin ini loh Bu, glamping itu kan sebetulnya sesuatu yang membuat saya lebih berkembang. Teman saya sekarang itu nggak mau Bu. Angel, dia nggak nyambung, terus langsung bentak. Langsung WA temannya, aduh gitu, terus ngasih stiker, tanya lagi stiker ki apa gitu ya.
stiker di WA gitu Bu. Iya. Jadi ngobrol sama Bulani yang bukan circle-nya, saya itu tetap intens dengan orang lain ngomongin Bulani nggak asik, Bulani gini gitu. Iya. Dengan mudah melabel orang yang di lian, orang di luar mereka itu circle itu dengan sudah garis yang jelas. Jadi nggak bisa menganggap setiap situasi itu ajang untuk belajar itu nggak bisa ya. Ya. Sulit. Ya karena nyaman tuh loh Bu. Ya. Saya tuh males jelasin Bulani itu kan nggak nyaman gitu. Nah sehingga apapun yang saya anggap nggak sesuai dengan ini tuh nggak nyaman gitu. Nah padahal kalau kita bisa jelasin ke orang itu kan itu ada kenyamanan sebenarnya tersendiri gitu loh. Ya. Bulani lihatnya seperti apa? Kehidupan ke depan seperti Iya, apa? kalau saya melihatnya kok orang-orang ini nggak ngerti hukum karma ya. Bahwa misalnya tuh seperti itu, ini merupakan karma baik bagi Bu Susan untuk menjelaskan pada saya tentang apa yang saya tidak tahu. Ini kan karma baik kan nggak ngerti. Mereka kan semuanya landasan berpikirnya itu cuman suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, asik nggak asik, circle nggak circle. Itu sangat pendek gitu, sangat picik gitu. Nggak ada pemahaman bahwa kita ini punya kesempatan loh ngangkat teman-teman yang belum tahu jadi tahu. Nggak ada. Jadi keluhuran, kesempurnaan, misalnya seperti Parami harus mengembangkan kedermawanan, moralitas itu sampai 10 itu nggak kenal karena semuanya ego-centered, delusi. Jadi mohanya setengah mati dikembangkan. Kalau gitu pertanyaannya, mana bisa mereka bilang aku mau bahagia? Karena dikit-dikit tuh nggak bahagia gitu. Ini kan semuanya jadi sumber tidak bahagia. Dan comfort zone itu bahayanya adalah saya itu berpikir tentang apa yang bisa saya dapatkan bukan dari saya orang lain supaya saya nyaman. Karena memberi itu tidak nyaman, Pak. Merasa rugi ya? Rugi, betul. Itu kita lihat kalau barusan yang Ibu sampaikan kayaknya jelas ya, kalau kita buka yang namanya comfort zone itu ternyata isinya adalah egois, ya, ego. Karena memberikan itu nggak nyaman, mendapatkan itu nyaman. Kan kalau bulan itu ternyata asik, itu saya dapat. Tapi bulan itu nggak asik karena saya harus jelasin. Tidak sesuai dengan situasi yang saya inginkan. Saya ini, jadi I-nya gede banget di sisi comfort zone. Makanya kan comfort zone itu beresikonya di situ gitu. Sekolah tuh nggak kasih aku sesuatu sehingga saya nggak nyaman di sekolah itu gitu kan. Kata-katanya tuh pasti itu Pak. Iya. Tapi kalau ya kan sekali-sekali kamu yang memberi ke sekolah itu malas. Makanya setuju nggak sih kita lihat kalau comfort zone itu selain tadi kita memahami secara ini konsep bahwa itu sebenarnya nggak pernah kekal, ada perubahan, kita harus menyelesaikan tugas perkembangan kita. Secara praktek sebenarnya yang bisa kita lakukan selain mengembangkan keterampilan kesadaran dengan bermeditasi, praktek yang lain adalah karena ini tadi kita buka jeroannya, isinya itu ego, itu memberi, berdana, melibatkan diri dalam kegiatan yang sharing. Itu salah satu. Tapi sharing jangan yang di circle. Ini jangan yang diposting loh Pak. Hati-hati dengan sharing karena sharing yang diposting itu ego banget, malah comfort zone juga ya. Iya. Hati-hati dengan itu gitu karena sekarang orang yang kita bahas itu kan sharing pada orang-orang nggak dikenal tapi nggak nolong keluarga itu. Ya, sharing, kata-kata sharing jadi ini ya sekarang ya. Itu kan berbagi melalui Instagram itu loh. Iya jadi sharing ya. Yang Padahal Ibu bilang, loh untuk apa difoto? Berbagi itu loh Bu. Iya. Bulan ini. Sangat menarik. Kelihatannya percakapan kita ini sudah lebih mengarah pada betapa sia-sianya orang-orang yang kelihatannya wow di atas sana meninggalkan akar yang sangat-sangat esensial dalam kehidupan kalau memang kita ini mau bahagia, karena kebahagiaan itu pun tidak kekal dan butuh sekali penderitaan muncul, kita mampu mengatasi. Dengan comfort zone kita nggak punya kemampuan itu.
Jadi mungkin para orang tua dan sekaligus semua yang terlibat dalam perkembangan kehidupan menyadari bahwa amat sangat dibutuhkan satu keterampilan, bukan untuk yang bahagia, tapi keterampilan ini sangat dibutuhkan justru karena kita banyak menderita. Kekuatan itu yang akan membuat kita mampu setapak demi setapak menuju pada akhir dari satu proses berkembang dalam psikologi sampai pada spiritualitas, di dalam dhamma sampai pada terbebas. Semoga semua makhluk bisa memiliki kekuatan dan keterampilan untuk menghadapi apapun yang terjadi, karena segala sesuatu di alam semesta ini bersifat sama seperti nafas, muncul dan lenyap, anicca. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu. 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 Sadu.